Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada mata kuliah ini kita akan berbicara tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa. Saya Rudi Abdullah SE MMAK CA. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Usahakan budayakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut di tata cara pengadaan belanja, tata cara pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa. Kita berbicara dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Jasa Pemerintah LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa. Oke, kita lanjut. Nah, inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah atau pengawas intern atau APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelewengan tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Jadi yang melakukan pengawasan ini inspektorat ya untuk keuangan desa. Kita masuk di pengertian umum. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama itu efisien. Pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Yang kedua, efisien. Pengadaan barang jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, transparan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa yang berminat. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pengadaan barang jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelanjaan bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya. Gotong royong. Penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Akuntabel. Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah prinsip pengadaan barang dan jasa: efisien, efektif, transparan,
pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel. Ini harus dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab ya. Yang kedua, mencegah kebocoran dan pembocoran keuangan desa. Nah, ini yang sering terjadi, ini kebocoran dan pembocoran. Kalau kebocoran itu jumlah uang yang digunakan itu melebihi dari ketentuan. Kalau pemborosan, nah itu dia tadi, kadang belanja sesuatu yang tidak bermanfaat sebenarnya, tapi dilakukan untuk kepentingan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak bertanggung jawab, seperti poin yang pertama tadi. Patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Oke. Organisasi pengadaan barang dan jasa, yaitu pengguna anggaran desa adalah kepala desa atau pejabat kepala desa. Bendahara desa, unsur dari perangkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa. Tim pengelola keuangan, tim pengelola kegiatan, TPK, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi ini harus ada SK-nya kepala desa ya. Berjumlah gasal paling banyak 7 orang. Jadi paling banyak 7 orang, 7531. Tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara di pemerintah desa. Jadi tidak boleh ranjok, rangkap jabatan. Oke. Panitia penerima hasil pekerjaan, PPHP, bukan PHP ya. Oke, ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Lagi-lagi kepala desa harus membuat surat keputusan. Terdiri dari 3 orang, yaitu 2 orang unsur pemerintah desa dan 1 orang dari lembaga masyarakat desa. Oke, tidak menjabat sebagai sekretaris desa dan bendahara. Unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang menjabat dalam kelembagaan pengadaan barang jasa di desa dilarang menjadi penyedia barang jasa di desa setempat. Jadi unsur-unsur ini semua tidak boleh juga mereka itu menjadi penyedia barang dan jasa. Artinya belanjalah di tempat lain, jangan di tempatnya mereka. Tapi kalau di lapangan beda ya. Kalau di lapangan ya kadang toko itu atas nama istrinya, yang datang belanja suaminya. Tapi itu tidak ada di desa di Indonesia, itu adanya di desa Ufukile. Oke, kita lanjut. Pengadaan barang dan jasa di desa melalui sewa kelola. Sewa kelola ini ada pihak ketiga yang dilibatkan. Pelaksanaan sewa kelola oleh TPK meliputi persiapan, perencanaan pelaksanaan sewa kelola. Yang pertama, jadwal pelaksanaan, jadi dijadwalkan. Rencana penggunaan tenaga kerja, jadi harus ada rencana penggunaan tenaga kerja, terutama kebutuhan bahan dan peralatan. Gambaran rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi, jadi harus ada gambarnya. Spesifikasi teknis, nah ini biasanya harus ada tenaga teknis yang dari luar, harus spesifikasinya itu kira-kira tentang apa. Perkiraan biaya, harus ada rencana anggaran biaya, RAB-nya atau RAB-nya. Saya mau sewa kelola ini, anggarannya sekian, nah itu harus jelas itu. Pelaksanaan sewa kelola berdasarkan dan berpedoman pada rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sewa kelola. Apabila kebutuhan barang jasa termasuk bahan atau material untuk mendukung kegiatan sewa kelola tidak dapat disediakan dengan swadaya, dapat dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dianggap mampu oleh TPK. Oke, khusus untuk pekerjaan konstruksi ditunjuk satu organisasi penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan atau pekerjaan. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk oleh dinas teknis
terkait dan atau dapat dibantu oleh pekerja atau tenaga, tukang dan atau mandor. Nah, memang kalau untuk konstruksi ini biasanya kalau umpamanya seperti jalan setapak, nah itu biasanya harus ada konsultasi dulu dengan dinas terkait, biasanya dinas PU. Tujuannya kenapa? Supaya tidak ada tumpang tindih yang ada di lapangan. Oke. Dan kedua, supaya konstruksi jalanan itu bisa diketahui kira-kira kalau jalanan di sini ukurannya seperti apa. Biasanya di dinas PU itu sudah lengkap tenaga ahlinya semua, tinggal kita konsultasikan saja. PU juga itu bersedia melakukan konsultasi dengan kita. Oke, penyerahan tidak ada penjelasannya ya, hanya penyerahan saja. Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. TPK wajib memonitoring kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, dilakukan evaluasi setiap minggunya. Nah, ini dulu waktu kita masih menjadi fasilitator dana kelurahan. Jadi tugasnya kita ya sama sebetulnya dengan TPK ini. Kita memonitoring kemajuan fisik. Kemajuan fisik itu tadi seperti jalan raya, jalan setapak itu kita monitoring per minggu. Sudah berapa persen? Kemudian kita dokumentasikan seperti itu. Khusus untuk pekerjaan konstruksi bangunan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada pengguna anggaran desa dalam 3 tahap. Oke. Tahap 1 senilai 60% dari nilai pekerjaan yang merupakan uang muka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke, memang biasanya bagi 3 tahap ya. Tahap 2 senilai 30% dari nilai pekerjaan setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% dari uang muka yang telah dipergunakan. Tahap 3 senilai 10% dari nilai pekerjaan setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% dari nilai uang yang telah dipergunakan pada tahap kedua. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Tapi terkadang di lapangan keadaannya tidak seperti ini, karena ada kondisi seperti fluktuasinya harga barang atau harga kebutuhan, apalagi kayak semen itu tidak pernah stabil atau konstan harganya. Jadi kita juga sebagai pengawas atau yang memonitor kegiatan di desa, kita juga sebenarnya tidak boleh kaku. Kita juga harus melihat bahwa ini pekerjaannya ini seperti ini. Kita juga harus fleksibel dengan pekerjaan, tapi kita tidak boleh kecolongan. Oke, kita lanjut. Ini TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Nah, jadi biasanya itu per tahap tadi itu kita tetap dapat laporannya. Kalau realisasi fisik pekerjaan ini biasa kita dokumentasi, ini kita foto. TPK wajib membuat pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada kepala desa. Nah, ini saya kira jelas ya. Nah, dalam hal terdapat pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat tidak dapat dilakukan dengan swakelola, maka dilakukan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa. Ya, jadi kalau kita menggunakan alat berat atau tenaga ahli yang tidak ada di tempatnya kita, maka yang kita lakukan harus dilakukan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa. Nah, ini pemerintah desa juga pemerintah desa juga itu harus melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh desa dan melakukan seperti penjelasan yang sebelumnya, melakukan kajian, terutama analisis SWOT itu. Kalau ini keuntungannya apa, kelemahannya apa, sehingga pemerintah desa itu bisa mengestimasi
kira-kira kalau proyek ini selesai, dampaknya untuk dampaknya untuk masyarakat itu seperti apa. Tapi sejauh ini kalau saya lihat untuk hal-hal yang membutuhkan tenaga ahli, biasanya pihak pemerintah daerah selalu memberikan atau memfasilitasi pemerintah desa, terutama dinas PU. Kalau dinas PU itu selalu siap memfasilitasi pemerintah desa. Oke, kita lanjut. Nah, pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia barang dan jasa dimaksud untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang jasa secara langsung di desa. Ini yang tadi ya. Menyedia barang dan jasa untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara lagi perencanaan. TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa meliputi rencana anggaran dan biaya berdasarkan data harga pasar setempat atau terdekat. Jadi harus survei pasar dulu. RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang jasa yang telah ditandatangani. Oke, makanya di beberapa desa yang sudah maju, rata-rata BUMDesnya tidak hanya mengelola produk, tetapi juga BUMDesnya bekerja sama dengan beberapa tempat pengiriman ya. Jadi semua pengiriman yang masuk ke desa itu, bahkan kepala desanya membuat perdes. Jadi kirim apapun dari luar harus lewat situ. Oke, yang selanjutnya spesifikasi teknis barang jasa. Nah, itu harus ditahu lah spesifikasinya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja. Ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi ini tidak bisa juga kita datang ya hanya kata-kata saja, hanya narasi saja. Memang harus ada gambarnya. Rencananya seperti apa dan selesainya seperti apa. Makanya dibutuhkan tenaga ahli, terutama orang-orang teknik yang paham tentang konstruksi. Oke, pelaksanaan pengadaan barang jasa. Nilai sampai dengan 50 juta. TPK membeli kepada satu penyedia barang jasa. Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis penyedia barang jasa, penyedia barang dari penyedia barang jasa. TPK bernegosiasi secara langsung di tempat kepada penyedia barang jasa. Penyedia barang jasa memberikan bukti transaksi berupa nota faktur pembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK. Oke, jadi ini juga pihak TPK ini kalau nilainya sampai dengan 50 juta pergi sendiri, jangan suruh orang. Kata kasarnya seperti itulah. Oke, nilai di atas 500 juta sampai dengan 200 juta. TPK membeli kepada satu penyedia barang jasa. TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang jasa dengan dilampiri daftar barang jasa, rincian barang jasa atau rincian lingkup pekerjaan, volume, dan satuan. Penyedia barang jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang dan jasa dan harga. TPK bernegosiasi kepada penyedia barang jasa bukti negosiasi berupa berita acara hasil negosiasi. Ketua TPK dan penyedia barang jasa menandatangani surat perintah kerja. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang jasa terpilih di papan pengumuman kantor desa dan papan tempat berkumpulnya warga. Nah, jadi kalau belanja hanya 50 juta, oke, tidak perlu ada negosiasi, langsung ke tempatnya belanja pulang. Tapi kalau sudah di antara 50 juta sampai 200 juta, nah itu harus ada negosiasi atau tawar-menawar antara pembeli dan TPK tadi.
terus harus ada berita acaranya, harus ada daftar harga, itu dipampang atau ditempel atau dibikinkan spanduk, pajang di kelurahan, pajang di kantor desa, atau di mana orang sering datang di situ atau di pasar, supaya asas transparansi dan akuntabilitas itu tercapai. Oke, di atas nilai di atas 200 juta, TPK mengundang dan meminta dua penyedia barang jasa yang berbeda dilampiri daftar barang jasa, spesifikasi teknis barang jasa. Penyedia barang jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang jasa dan harga. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang jasa terhadap kedua penyedia barang jasa yang memasukkan penawaran. Keduanya terpenuhi, dilanjutkan proses negosiasi secara bersamaan. Salah satu terpenuhi, tidak negosiasi dengan yang memenuhi. Keduanya tidak memenuhi, TPK membatalkan proses pengadaan dan pelaksanaan kembali kepada penyedia barang jasa yang lain. Nah, ini kondisinya. Jadi kalau sudah di atas 200 juta itu tidak boleh menunjuk salah satu toko, tapi kedua-duanya toko itu. Kemudian didudukkan bersama-sama, kemudian melakukan negosiasi. Oke, kita lanjut. TPK bernegosiasi kepada penyedia barang jasa, bukti negosiasi berupa berita acara hasil negosiasi. Ketua TPK dan penyedia barang jasa menandatangani surat perjanjian. TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang jasa terpilih di depan di papan pengumuman kantor desa dan papan tempat berkumpulnya warga. Nah, ini dari 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kalau nilainya sampai dengan 500 juta, oke, ini ke satu toko saja tidak masalah, tidak perlu ada pengumuman. Tapi tetap ada negosiasi secara langsung. Kalau yang 500 sampai dengan 200 juta, ini harus ada pengumuman di tempat-tempat yang ramai atau tempat-tempat umum. Kalau di atas 200 juta, maka ini tidak boleh menunjuk salah satu penyedia barang, tapi harus dua-duanya, harus 2 penyedia barang dan melakukan negosiasi. Nah, oke, prosedurnya hampir sama ya. Perubahan ruang lingkup pekerjaan. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan, maka TPK memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan. TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang dan jasa baik teknis maupun harga. Untuk nilai pengadaan barang jasa 200 juta dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati. Nah, ini dia tadi di lapangan hari ini dengan adanya COVID ataupun dengan tidak adanya COVID, karena stabilitas ekonomi kita masih belum kuat, maka di lapangan itu harga itu tidak stabil. Harga hari ini dan harga besok itu tidak stabil atau tidak sama, apalagi berbicara tadi masalah konstruksi ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah harus ada nota kesepakatan. Kira-kira karena begini, sebelum kita melakukan pembelian barang itu, untuk penggunaan anggaran dana desa ini kita harus survei dulu. Jelas itu pada saat kita survei dan 2 hari kemudian harga barang sudah berbeda. Kalau kita sudah tentukan umpamanya semen satu sak 70.000, tiba-tiba besok 72.000, siapa yang mau tutupi 2.000-nya? Tapi kalau 70.000 tiba-tiba 68.000, itu alhamdulillah itu. Tapi hal-hal yang seperti ini harus ditaktisi, harus dipikirkan sebelum kita melangkah jauh ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih teknis yang tidak bisa ditaktisi di lapangan. Oke, kita lanjut. Nah, serah terima pekerjaan. PPHP menerima penyerahan pekerjaan dari penyedia barang dan jasa yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian, dinyatakan dalam berita acara penerima hasil pekerjaan. PPHP menyerahkan kepada TKP, TPK
yang dinyatakan dalam berita acara, terima acara, serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini serah terima pekerjaannya. Nah, sanksi kepada penyedia barang dan jasa jika terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama, sanksi administrasi berupa peringatan dan teguran tertulis. Ini masih ringan ini, biasa SP1 ini. Dikenakan sanksi denda sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Nah, ini SP2. Diproses secara hukum, ini SP3. Tapi bukan SP3 yang ditransmigrasi itu ya, bukan. Sanksi kepada TKP, TPK melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ini sanksinya juga sama seperti tadi. Sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, diproses secara hukum. Oke, selanjutnya penyedia jasa konsultan perencanaan mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah desa atas beban biaya APBD desa, dikenakan sanksi keharusan menyusun kembali perencanaan dengan biaya dari penyedia jasa konsultan yang bersangkutan dan atau dituntut dengan ganti rugi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama. Jadi kalau kita juga menggunakan konsultan dari luar, maka ketika ada masalah, maka konsultan itu harus membuat kembali perancangan. Dan tentu kalau berbicara masalah biaya, maka biaya dari penyedia jasa konsultan itu ditanggung oleh konsultan itu sendiri. Jadi kita hati-hati juga kalau kita bekerja sama dengan konsultan ya. Oke. Demikian materi yang dipaparkan malam ini berkaitan dengan tata cara pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa. Intinya di sini bahwa kepala desa terutama dalam pengadaan barang dan jasa melihat orang-orang terutama TPK tadi itu harus orang-orang yang memiliki pengalaman terutama dalam segi harga, sehingga kalau umpamanya pengadaan yang umpamanya seperti konstruksi, seperti jalanan atau bangunan, itu orang-orang yang harus memang paham, terutama orang-orang teknik itu harus dilibatkan. Dan biasanya kalau di pemerintah desa itu kalau sudah berbicara tentang pekerjaan fisik, itu pasti di dalam tim itu ada orang teknik yang dilibatkan di situ. Oke, saya kira itu saja untuk materi ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan tata cara pengadaan barang dan jasa pada pemerintah desa, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat